Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami menyerahkan doa malam hari ini terus dalam pimpinan Tuhan, sehingga semua yang kami persembahkan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Juga perenungan kami akan firman-Mu membawa hidup kami terus diperbaharui dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu jika ada pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami dan nanti kami ingin mencoba menjawabnya menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, saudara, kali ini kami ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan sebuah perenungan berjudul Memperbaharui Hidup. Memperbaharui hidup. Kita baca dulu Efesus pasal yang keempat ayat 23. Efesus pasal 4 ayat 23. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, ini firman Tuhan, saudara. Dikatakan orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Nah, sebetulnya ini sebagian kecil dari perintah besar yang kita kenal, yaitu tentang pertobatan. Jadi orang kalau sudah bertobat itu sudah melakukan hidup benar di hadapan Tuhan. Tentu saja hal-hal yang merupakan kejahatan tidak dilakukan lagi. Dan lebih dari itu kita pernah merenungkan yaitu tentang lahir kembali dan menjadi manusia baru. Dan ini memang judul dari perenungan ini, kalau saudara membaca mulai ayat 17 sampai 32, itu judulnya manusia baru. Jadi di sana dijelaskan bagaimana hidup lama dan hidup baru. Tapi sekarang ini mari kita fokus pada ayat yang ke-28 ini tadi. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Itu artinya sudah bertobat. Nah, saudara, mari kita mencermati kata bertobat ini dulu ya. Kata tobat itu asalnya dari bahasa Arab ternyata ya. Taubah ya. Ya, dari bahasa Arab. Ta'aba yatu'ubu taubatan. Ya. Artinya berbalik kembali dari hidup yang jahat kepada kebenaran. Jadi diartikan secara bebas, berbalik kembali dari hidup yang jahat kepada kebenaran. Nah, ini yang mari kita renungkan. Kadang-kadang penggunaan kata tobat itu jadi subjektif, ya, bisa jadi subjektif, ya. Memang kalau kita membuka kamus bahasa Indonesia, kata tobat sendiri itu bisa diartikan sebagai kapok atau sebagai sebuah keluhan. Misalnya dalam kalimat bunyinya tobat, tobat, anak ini diberitahu kok tidak mau mendengar gitu. Nah, itu kan penggunaan kata tobat itu bisa berbeda-beda. Tapi kali ini kita mencermati kata tobat yang artinya berbalik dari kejahatan kepada kebenaran. Nah, itu masih lagi seringkali digunakan orang berpindah agama itu kemudian dikatakan bertobat. Kalau itu sepertinya kok kurang objektif ya. Artinya hanya bagi agama yang bersangkutan. Kalau orang berpindah dari agama A ke agama B, maka orang yang berpihak kepada agama B akan berkata, wah si Anu itu bertobat, sekarang pindah dari agama A ke agama B.
Nah, tapi orang-orang yang berpihak kepada agama A itu apakah bisa berkata bertobat? Itu sifatnya sangat subjektif. Jadi dengan demikian mestinya kata bertobat itu tidak bisa diterapkan pada orang yang berpindah agama, saudara. Gitu. Nah, kemudian ada lagi kalau bagi umat Kristiani, orang yang baptis itu dikatakan bertobat. Ya, seseorang menerima pertanda baptis, lalu diistilahkan, wah itu orang itu bertobat sejak tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah ini juga kurang tepat karena apa? Orang yang sudah baptis itu belum tentu sudah bertobat, saudara. Ya, mirip dengan ada di komunitas lain, ya, di istilah yang lain tentang sidi. Ya, sidi itu artinya jadi di gereja tertentu itu mengenal baptis kecil. Orang bisa dibaptis pada waktu masih bayi. Kemudian setelah dia dewasa, kemudian ada namanya upacara sidi. Ternyata sidi itu artinya kebenaran juga. Jadi upacara pengakuan atau sidi itu, nah itu kemudian orang berkata, wah dia sudah bertobat sejak sidi, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian gitu. Itu juga belum tentu. Jadi ciri-ciri lahiriah itu bisa menjadi pertanda bahwa seseorang bertobat, tetapi juga belum tentu. Jadi juga kurang objektif kalau begitu. Jadi kalau orang yang sudah sidi, sudah baptis, harapannya memang dia sudah bertobat. Tapi bertobat itu urusan hati, saudara. Bahkan kalau ada orang yang tadinya tidak pernah pergi beribadah, kemudian sekarang rajin beribadah, maka orang kemudian berkata, wah itu si Anu itu sekarang sudah bertobat, sudah rajin beribadah. Nah, rajin pergi ke tempat ibadah itu belum tentu juga sudah bertobat, saudara. Minta maaf, saya pernah mengalami, ya. Jadi seseorang yang rajin beribadah, yang menampakkan tanda-tanda lahiriah secara agamawi, itu melakukan kaidah-kaidah agamawi, tapi hatinya belum kepada Tuhan. Nah, pertobatan sejati adalah urusan hati. Ya, makanya dikatakan tadi orang yang mencuri janganlah mencuri lagi. Orang yang berbuat jahat janganlah berbuat jahat lagi. Firman Tuhan berkata demikian, dan nanti sekali lagi kalau saudara membaca seluruh perikop mulai ayat 17 sampai 32 itu menyatakan orang yang bertobat itu mestinya dengan kesadaran penuh, dengan integritas pribadi yang tinggi, itu meninggalkan hidup yang jahat dan berubah kepada hidup yang benar atau hidup yang baru. Nah, dengan demikian sebetulnya kalau dalam pengertian iman Kristiani, mungkin kalau saya pakai istilah ya, ini barusan teringat, bertobat saja tidak cukup, tapi orang harus seperti dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5, bahwa kalau orang tidak dilahirkan kembali, maka tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Ya, jadi bertobat itu bagian dari lahir baru. Saya menyebutnya semacam itu saudara ya. Nah, jadi inilah yang kami maksudkan sebagai memperbaharui hidup. Ya, judul renungan sore hari ini memperbaharui hidup. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan menghasilkan sesuatu dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagi-bagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi dalam renungan singkat kali ini, memperbaharui hidup, nilai yang dapat saya impartasikan bunyinya demikian. Orang beriman yang benar adalah orang yang sudah bertobat.
dengan kesadaran penuh meninggalkan yang jahat dan menghidupi kebenaran. Saya ulangi, orang beriman yang benar adalah orang yang sudah bertobat dengan kesadaran penuh meninggalkan yang jahat dan menghidupi kebenaran. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhirinya dengan doa sebagaimana Tuhan kehendaki dalam firman-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan kami selalu memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada hari Senin sampai Sabtu jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, saudara-saudara. Dan ada juga doa pagi pada hari-hari yang sama yang dilaksanakan setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi melalui channel ini isinya meneliti seluruh isi kitab suci, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu akan berniat kita selesaikan. Bukan hanya membaca tapi juga merenungkannya. Puji Tuhan, banyak yang setia mengikuti doa pagi, sedangkan yang doa malam menjawab pertanyaan seperti kami ketengahkan di atas. Ya. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.